Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sana Orman. Kita basuh balik di acara Tapuk Dadu Tanyo Saliru. Dan di malamku, kita akan mencoba untuk jalan-jalan malam seperti konten-konten sebelumnya. Karena di TDTS Kaliko kita akan mencoba untuk baca cerita-cerita saja tentang hal yang alah banyak direkomendasikan oleh tim TDTS dan pemirsa Horor Mania, yaitu cerita-cerita tentang hantu yang ada di Minang, ada panjang. Iya. Sampai Ambul ada panjang dan udah Rode yang setia menemani pemirsa Horman selama di yang 5 video sebelumnya. Nah, buka cerita udah panjang dan Rode. Jadi hantu Minang kok bahas ini udah. Hantu Minangko beraneka ragam. Nah, dan tidak memiliki seragam. tidak sekolah. Sekolah kelebihan hantu Minangko. Dia beraneka ragam tapi bukan berarti ini berseragam. Kalau berseragam lain cekaknya. Tahu kali kok ya. Jadi kita membahas hantu nanda berseragam tapi beraneka ragam. Yang pertama di Minang tu yang paling populer si Jundai. Yang kedua Siampa Rayo. Yang ketiga Palasi. Yang keempat Bunian. Yang kelima Cindaku. Yang keenam DLL dan lupa lagi. Jadi kita pukul membahas 5 saja. Ini banyak nih ya. Oh banyak. Kalau satunya biar nih. Biar. Ini banyak itu, tapi kita bahas di episode selanjutnya. Part 1 loh. Kok part 1. Jadi si Jundai kok awak pernah dengan cerita. Cuman kan tidak tahu gambarannya Pak A dan alun pernah lo alhamdulillah tersebut. Nah itu Pak A tuh dari dek katanya. Kalau serobok dah pasti. Ambo yo lah sekian lo mambo yo nado serobok le. Tapi kalau carito yo, kau yang versi yang dapet kau dapat jangan yo. Jundai ko bahasa tenarnya kunti. Itu Indonesia. Bahasa Indonesia yo. Cerita orang tua orang tambo. Kalau nyo mengaduhnya memaki-maki maksudnya ada pasti ya. Bagantuang kok di pohon. Benda di rumah-rumah tinggal. Tapi Tapi lengang. mungkin yo harus ditakai lengang yo. Kalau sampai rami, tapi wa ku ini ada ke orang rami gitu. Jadi kalau setahu itu pohon-pohon beringin, itu banyak ada mitos-mitosnya kan. Wajan kalau orang tua-tua yang wajan mesti tulen. Foto ada Jundai ya. Mode itu cerita-cerita orang tua. Tapi tak versi dah panjang. Banyak. Kalau di awak si Jundai ko sebelum awak membahasnya awak harus kenal junior. Si Jundai. Kalau namanya Jundai di KTP-nya. Jadi situ Jawa kan orang Minang suka menambah nama di awalan. Untuk membau. Untuk membau pakai si. Si Rodek, si Pasi, si Panjang, si Wasa gitu ya kan, si Sati macam-macam lah. Mode itu jadi si Jundai. Jundai ko banyak loh di sana loh. Ado Jundai, Mondai, Esdai, Esdai,
Friday, Saturday. Jundai itu dia. Itu kalau di luar negeri itu sana itu ya. Kau nanti awaknya kok. Oh Jundai kan orang awak. Iya. Yang blasterannya kok ya. Dan jago kampung Jadi sosok Jundai ko padusi berambut panjang, pakai meja putih. meja. Nyoba daster meja, kain meja, ya, daster putih. Ini panjang. Siap ujian kompre dia. Ya. Tapi kok si Jundai ko digambarkan sesosok wanita yang berambut panjang. Kok nak digambarkannya sosok pria botak. Praktis ya. Batu dah kenyang. Pasti pemirsa horor mania menggambarkan bukan si Jundai. Pasti si panjang. Kalau Winyo digambarkan sesosok pria berkepala botak, tentu tidak si Jundai. Bisa jadi si Junaidi. Junaidi. Ini orang kok mau sana loh. Tapi memang lebih populer si Jundai. Si Junaidi ko lain lo kelasnya. Kalau si Jundai ko nyo suko di rumah-rumah kosong. Kalau si Junaidi suko nyo di rumah-rumah estate ba. Real estate. Borju ya. Borju. Itu bedanya. Gaulnya. Gaulnya. Si Jundai ko di Minangkabau diidentikan jo ilmu hitam. Ada istilahnya orang Minangko karena si Jundai pajah teman. Jadi itu kantinya orang-orang yang memakai ilmu hitam. Ada yang dipakai jo gasiang tangkurak. Orang menuntik ada orang menuntik dong. Orang mangarajoan besoknya tuh Darodek ditolak cinta Darodek gitu ya. Jadi Darodek bermainlah. Tak tolong lo ke orang-orang yang pandai ilmu hitam gitu ya. Jadi manjek dindiang lah pajah tuh kan. Jadi itu memakai si Jundai. Bibirnya ini dindiang tuh nama Rodek ya. Di Rodek kan jadi manjek lah kan pajah. Tuh kalau si Jundai. Di Rimbo-Rimbo pun si Jundai itu pun ada. Ini suku-suku di Batang Kayu nang ada. Baringin. Kalau di Batang Toge nya tak suka orang. Kurang tinggi. Itu nam si Jundai. Tuh si Jundai kok kan identik jo ilmu hitam tadi itu banyak. Tuh cerita itu banyak. Kalau dang cerita dari orang tua tuh ikut tah legenda tambang batu ado pun tak lo bisa memastikan deh. Soalnya bukan ahli itu. Nyo caritonyo kurang ko memakai gas yang tangkurak. Gas yang tangkurak ko ndak bisa lo gitu bayangan sama gas yang botol limun. Ya. Kalau gas yang botol limun tuh lain dulu tuh. Iya. Pakai tali. Pakai banang pincono. Itu yo memang memakai tangkurak. Iya, betul. Ado dan dari tangkurak kapalu bayi. Ado nan tangkurak kapalu orang gadang diambil bagian umbun-umbunnya. Tapi yang meninggalnya enggak wajar. Yang misalnya matinya mati berdarah. Itu malam-malam digali pusara. Iya, betul. Dan cari tahu orang. Gas yang tangkurak tadi itulah untuk haluan ilmu hitam tadi. Itu kalau masuk Hollywoodnya udah si Jundai namanya. Z Jundai. Si Jundai. Kalau dapat si Jundai apa tadi kan karyaan si Junaidi. Ya. Terusnya ada tapi awalnya tahu dong juga sana anu Junaidi gitu. Iya. Kalau gitu nak ada versi lain mungkin dari Nusron Ahmad, beliau ditulis di bawah ya. Iya. Bagi cari itu si Jundai itu apa tambahannya lain Nusron Ahmad kan? Lain yang awak tahu tadi ya. Lain yang awak tahu tadi. Nah itu dia cerita tentang si Jundai Nusron Ahmad. Kita masuk ke Antu Kanwo Siampa. Nah Siampa apa lagi ini dapatnya? Kalau di awak siapa aku nyoba dua lah baru sana.
Jawa itu kau nu sana, abah ada nu sana. Kerawa saya mah nu sana. Kerawa manusia di sana. Siampa ce, ado kari anyo siampu sih. Tapi yang paling bahaya siampu kok. Kalau kanai. Jadi kita bahas dan siampa kau nu. Siampa ko kalau ciri-cirinya nan kece orang-orang. Babadan gadang, babulu panjang, bakuli hitam, matono sirah. Nyo paling suko maimpi orang sadang lalu. Kadang-kadang wak do sadang. Yo, kadang wak sadang lalu tuh ada yang ngawak sasak segala macam. Ada yang mengaitkannya ke situ. Mimpian tuh Itu kerja siapa tuh? Tu mangko nyawak kan lalu tuh. Jangan namu pacar di baco. Badoa kadang-kadang kan orang kini kalau baca WA nak doa deh Instagram jadi medsos YouTube segala macam. Berarti itu kerja siapa lu genderuwo kalau bahasa ponyo bisa jadi kalau orang sebarang mungkin genderuwo ya itu nan siapa aku ada orang memakai untuk ilmu hitam. Tapi untuk abuno nyawa ndak tahu. Siapa aku kalau konon carito mati juragannya. Nyo menangi pulo tuh kok menanginya bak cando anak gadis menangi cina. Nan juragan aku nan mamalero siapa kok untuk menempuh sekratul mawi sangat payah. Tu bahayanya kalau awak bahasa kutu siapa. Awak bahas tadi siampu tadi. Siampu ku bahaya loh. Kalau siampanyo babulu panjang, kadang hitam. Siampu. Siampu lawan katonyo polos. Indak babulu polos. Itu siampu ku kerajonyo Nyo kerajonyo kadang-kadang dibukanya TDTS di unlight-nyo. Di ansapnya tu bahayanya. Tapi ketika eloknya di like-nya di ansapnya di share-nya tu kerajo siampu tuh. Berarti ampu gua dua sih pak ya. Yang elok je yang enggak elok je. Tapi gara-gara siampu kok banyak orang bacakan. Bahkan enggak kadang-kadang bini orangnya love you sih. Miss you. Mengitik ya. Kira salah alamat ya. Salah alamat. Itu bahaya no siapa nyo dia dua-duanya ke perlu kaspala. Itu bahayanya siampu. Temuransa orang. Jadi salah pemirsa horor mania lah nama nanjaya antaro antu siampa jual itu siampu. Ini doa dia tuh. Iya. Lain parangai ya. Ada awak yo siampu ko nang kejam. Iya serius. Dek saking kejam yo siampu ka. Wak calek subscribe awak sekian malam pagi lah kurang sih. Lagi. Tebot iya. Aturan nak monetize nak jadi. Aturan ka masuk iklan dah ya. Tu baik kan tu siampu. Kurang ajar siampu. Nah, itu lado duan tu tadi. Rasa ada puas Rahman. Rasa ada puas ki. Ada. Masih terbuka je buku. Tahu dia bertanya. Lado duo tadi sana Arman, ada si Bundai dan si Ampa. Sama-sama musisi kan. Iya. Nah, nanti go ko beda. Namanya Palasi. Ya kan? Iya. Nah, Palasi ko dengan ceritanya manusia juga itu ada namanya. Palasiko dua modelnya. Nampar tamu palasiko dua. Nah kedua palasi doang. Palasi tidak pakai kuduang. Kalau palasnya sama-sama orang yang memiliki ilmu nanda elok. Kalau palasi kuduang ko menurut ceritanya badan jo kapalo ko berpisah. Inyo mencari pusaro anak bayi untuk diso ubun-ubun. Itu kasarek tumbal. Adojo palasi sajo dan palasi sajo ko banyak lo macam-macam. Tapi nan palasi engko lah kita bahas.
pantang mencari anak ketik. Secara tidak langsung memandang anak ketik itu adalah nan dihisapnya dari bunuh-bunuh anak ketik. Birahi gitu kan. Ayo naik sahwatnya. Sahwatnya. Mencari bayi itu. Pedofil ada. Itu Pak Kok sahwatnya kok beda? Oh kan jawab itu tadi, tidak tahu maksudnya. Nah, istilahnya. Jadi ciri-ciri anak nangkane palasiko bunuh-bunuh kok cakuang. Amin trek sudah tuh. Tuh mangkonyo ada kebiasaan di orang tua kita ko anak-anakku dia lah di sana enda Suntunga. Ada nan dia inggu. Itu untuk jimai ya. Jimai. Dia. Basi putih macam-macam Kalau ya, banyak lah macam-macam. Kapagawadannya. Ya. Banyak cara-cara orang tua ko untuk menghindari hal-hal yang model itu. Kalau palasiko itu bahak kok bisa jadi palasi gitu ya panjang. Kalau awak dapet cerita palasiko dulu kok ada orang tuanya menuntut segala macam. Jadi kalau meninggal nan orang tuanya kok turun kanan. Tapi harus kanan kaki kan? Ndak lo dong. Cuma mungkin kok alo ndak lo tahu tuh dah. Cuma kasalah surang dari anaknya tuh turun. Turun taruh. Ibaratnya palasiko lah sama dia penyakit. Jadi palasiko nyuk pantang bana mencari anak ketik. Dan ndak palasiko doang dicarinya pada ketikku mungkin ndak lo. Pokoknya tak cium lah aroma pada ketik tuh. Seakan-akan ada yang diisapnya dari bunuh-bunuh anak ketik. Coba ada panjang contohan banget bentuknya kalau mencari anak ketik. Yo sendiri tidak bisa lo mencontohnya tuh. Awak tidak ada nama itu. Tapi awak tabayang sih tahu. Ibayangan sudah nama tadi itu. Palasiko ngeri lo terus deh. Betul banyak. Kadang-kadang nggak turun temurun, kadang pin apa pantang mencari rancak tiba dia palasiko. Tapi anak ketik sih. Ada palasiko Apa rancak namanya? Kadang-kadang mencari anak gading orangnya mencagui-cagui sehingga itu kan akan inflasi gitu. Ini ada cakir. Atau makanya di sana manusia wak jangan memakai pakaian yang ketat-ketat. Soalnya rata-rata laki-laki kok ada penyakit palasi. Ndak keturunan palasi jakun. Ndak keturunan palasi ini jadi palasi mulu lah tuti auratnya. Dan goda jiman kami laki-laki kok. Jadi palasi setiap manusia kok ada penyakit palasi. Yo. Kadang-kadang lah tua bangko istilahnya lah pakai kacamata kalau mencari anak gadis ramang kiri itu turun kacamata tiba penyakit palasi gitu. Itu bahayanya penyakit palasi itu. Palasi aku mana itu aja tuh. Padahal tidak palasi ya. Tidak palasi. Tasabui jadi. Tapi tidak lo mungkin anak gadis itu dia halo dah suntunggal. Dia kalang masih. Masih putih. Jale tibonya kalau di sana Rusia kok budayakan berpakaian yang longgar, yang tidak menampakkan lekuk tubuh. Soalnya pemirsa hormat udah pasti konya mengidap palasi. Sudah ngiri ya. Itulah itu sekitaran palasi. Nan awak tahu. Tapi kok di Darodek kok bakal versi palasi kok ada tambahan dari beda sakit gini ada penyaya. Kalau orang tua bawa cerita palasi kok palasi darah sih. Palasi daging sih. Kalau palasi darah mungkin sama yang tadi palasi kudung yang
sudah panjang sebui. Kalau lah karena pelasi anak kita gue mencret-mencretnya, bunuh-bunuh cakuang. Tuh kalau yang pelasi daging ko kalau ndak salah mbo dulu pernah orang tua gue cerita kuruisu ada anak Allah ta. Cawanta sakit, sawanta sakit. Ado di sabuya kota balik namu, lah ditukaran namu mau ditujunya itu. Ado dari kain jamuran ini bisa ngiri darah tuh. Itu yang cerita dari orang-orang tua yang kira ke kampung boy. Tapi kalau cara kerajuannya mungkin sama ya. Karena kita. Jadi itu hantu ketiga tadi dan sana Orman ada yang namanya palasi. Palasi itu ada dua macam, palasi kuduang dan palasi doang, ada banyak. Nah, kita masuk ke tipikal hantu kampe yaitu orang bunian ya. Kurang bunian atau bunian aja? Kurang bunian. Kurang bunian. Iya. Nah, itu ciri-cirinya itu dapatnya. Kalau ciri-cirinya awak nggak tahu. Cuma iko sebuah cerita kok bisa berarti ko legenda saja. Nggak bisa awak pedomani. Nggak do berita yang sahih nama ngecian. Kebenarannya nak jadi. Bunian ko nama aslinya sinian. Nyoba dan sanak jo sinuan. Sama-sama padusi. Jadi sakatiko ko nan bunuan ko orang kayo. Bunuan atau Bunuan ko orang kayo. Nyoba rale. Oma mak yo membantai kambing, membantai jawi segala macam. Tapi dek nan si bunian tadi itu dek orang bangsa. Jadi adalah alik dinyo. Alik nyoku memang yo ala nang kadidabiah kini yo ala nang dihidangan untuk orang banyak. Untuk kesambal ya. Untuk kesambal. Jadi didabiah nyolah kuciang putih. Jadi tentulah datang orang Kali kok datanglah si bunuan tadi pada kali tadi dek bunuan ko tahu si bunian ko ndak do urang ndak parado bako wisanya punya daging jadi disasak-sasakannya dek bunuan ko daging aku kyo interogasi ya sebenarnya ada interogasi jadi bunuan ko dek orangnya orang sakti lah istilahnya melonceklah kucing dalam kuali tadi. Tentu malulah siapa tadi bunian tadi tu. Jadi dek si bunian ko malu bado alahnya kanan kuasa sekatiko tu. Dek saking malunya ya Tuhan. Jadi nampak dan ke orang banyak malu dan rasanya dan lama ngicuah orang kampung. Tu mangkonyo si bunian ko lari lah nyokanimbo. Ini bukan hilang, tapi memang hilang. Enggak, mang lari karimbo. Menghilangkan diri. Ya lari nyo karimbo. Tibo di rimbo tu, nyo tak sadar bahasa dirinya kok nak nampak orang. Pailah nyo ke bawah balik ke bakiran lami pi balanjo. Ndak diacuhan orang segala macam. Jadi nyo lah sadar kalau dirinya kok memang ndak nampak orang banyak. Di orang umum yang lain ya. Dan menurut ceritanya si bunian ko inyo sama jo manusia biasa di alam inyo tetap bermasyarakat segala macam. Babeda jo bunuhan tadi itu. Jadi nan si laki bunian ko alah pan yang mencari kian kemari. Nan si bunuan ko lah galak-galak kian kemari. Sana artinya mencari dan sanaknya itu model apa. Jadi si bunian ko punya laki namanya Pak Nian. Ditamuinyo lah laki bunuan ko Panuan. Iya ndak tantu kami kalau panuan jo bunuan ko. Aubek itu ya. Aubek itu. Apa ubek? Ayo kamala lari bini rego kecil panian to.
Saenggo timbul lola istilah panian ko dek putakian kamari. Saenggo ditukarnya namanya orang deh. Panian ko menjadi paniang deh. Puta-puta panian. Puta-puta paniang deh. Itu asal ceritonya tuh. Jadi kalau ada lah orang pai karimo lah tantuara itulah puta-puta paniang sih. Dek gara-gara ulah bunian tadi. Sangkui ceritonya. Itu asal ceritonya Itu. tuh. Iya. Ambo udah tahu lo kena panjang tentang cerita kau. Iya. Jadi ada darode, tambahannya darode. Kalau Ambo antu bunian ko orang tua nyambi dulu ko antu baru. Iya, ada. Pernah. Jadi kalau laka menjalang patang atau magari kecil orang menjelasan jo banyak tuh orang tua tuh pesan dengan jangan payment di situ ikut di larian antu baru. Kalau lah di larian antu baru ceritanya mau digo apa sih? Awak contohnya hilang. Awak bisa cari orang tuh bisa cari awak dah. Kadang suara bosnya kan mah di orang-orang hilang di gunung ya mah kan model rumah. Bisa jadi model tuh. Kalau di kampung Ambo lebih banyak disabui antu baru. Nggak bunian, nggak orang bunian loh. Tapi kalau kisahnya ayo sekali kau tahu loh, yang cerita ada panjang tadi. Iya. Itu pengalaman pertama Pak. Menang aja. Kalau di sinetron rancak juga tuh. Iya. Naik rating. Itu dan seputaran hantu bunian. Iya. Jadi kalau pai karimbu awak dan bagadang-gadang dan basorak-sorak. Takabua, itu panjang pantangan. Takabua. Di bawahnya de urang bunian ko. Kalau awak dengar cerita bunian ko dimensinya lah sama do jin sebenarnya. Hidupnya ko sebenarnya berdampingan jawab. Banyak cerita tentang bunianku. Kadang-kadang orang pikarimu nampaknya suatu kampung bakabun basawah gitu. Iya, itu. Tapi itu yang nampak cie atau dua orang aja. Kalau sempat wak masuk kasinan ke kampung bunian tuh dua sele itu. Kalau kakak luar dari kampung itu banyak. Kalau ndak gilo, kalau ndak mati. Itu tantangan tuh. Kalau lah nampak. Ya, ya soalnya tadi kan lah putar-putar paniang dalam tadi. Kalau paniang mana tuh gilo? Udah. Kalau parah mana tuh mati? Ya. Tuh. Jadi kira-kira Dunsan Arman ada ndak versi lain dari Dunsan Arman tentang orang bunian kan? Udah dicerituan di komentar ya, di kolom komentar kan. Ya. Nah, biar bagi cerita ya. Iya. Kok bisa lo kata beda daerah beda versi ya. Kita kalau masih di sekitaran daerah TDTS bisa kami undang kan. Kami cerita kan. Iya. Mau ngopi lama. Undang kemari. Cerah orang cerita kan. Hormat kan. Ngopi lama. Ya. Nah, itulah sampai hantu yang awak ceritakan Dunsan Arman. Yang terakhir lah. Ada cik lagi tadi namanya Cindaku. Ayo kan, panjang. Itu apa tuh udah panjang. Cindaku ko indak jin. Nyo sejenis manusia juga. Manusia dan manuntui. Manuntui istilahnya kepandaian ilmu harimau. Identik jo bahasa orang kini ko siluman. Orang dan manuntui bisa berubah menjadi harimau. Laki-laki atau parusi? Laki-laki parusi. Cindaku. Cindaku ko kalau menurut ciri-ciri orang, ko orang mana ya roman bentuk harimau, ko hidungnya di bawah hidungnya ko indak babanda, tangannya panjang. Indak babanda. Iya. Nyo hidup di sekitaran awak nih, soalnya nyo manusia. Tangannya lewat dari lutut itu bisa cerita. Iya. Panjang kan? Ya, jadi kalau tangkap jalan itu tangannya kok panjang. Tangannya ko lewat dari tuang sampai ke bawah lutut.
Kadang-kadang kalau iyo inyo tuh kadang kalau kata orang orang zaman siswa kalau painyo kapasanyo sukonyo manungguan kapalo. No alu. Tangannya ke dalam saku. Dek tangannya kok saking panjang. Manutuian Ah. manutuian namanya. Berarti kalau awak kapasan itu harus dicicil lihat. Kalau ada orang tangannya ke saku mungkin. Dia tangan lainnya beda. Nah, Kalau kasus kurang lain beda tuh. kasus orang lain itu mah lihat. Lihat. copet itu. Cepet Iya mah itu deh tuh cindaku tuh. Cinta datang karena uang. Jadi barubah perangainya bentuk cindaku. Cindaku tuh kan sejenis hewan. Entah tuh filosofi saja atau bawah. Dia berbentuk harimau. Berbentuk harimau. Itulah cindaku tuh. Cindaku tuh jadi intinya sejenis orang nama nuntut ilmu Jadi hitam. kalau cindaku kok apa kepandaiannya udah panjang? Kalau kapandainya ndak do. Soalnya Leonardo terang ada wak cindaku ko nan sekolah boleh kuliah. Leonardo dan jadi profesor. Leonardo cuma cindaku tuh yo sejenis ilmu hitam. Mungkin bisa jadi orang zaman saya untuk kok bela diri saya lo macam tahu. Tapi bersekutu jojing. Dan itu ke masyarakat atau awak-awak kok mengadu enggak? Mengadu enggak? Cuma mungkin menakutkan fisiknya enggak sama Jawa. Yo tangannya panjang. Hidungnya enggak babandak. Jadi dari kalimo hantu yang bawa tuan tadi itu ada enggak pengalaman dari Dapanjang atau Darodek yang pernah sarobo atau mungkin cerita dari orang-orang keluarga atau sanak-sanak? Kalau enggak ada awak pribadi. Awak sendiri namanya lia langsung dan awak cerituan tadi itu yo ndak do. Ndak pernah nampak awak. Cuma mungkin berupa suara. Oh kalau itu galaknya si Jundai mungkin lah. Nah. Atau mancalia sekerlip bayangan bantua sekile oh itu siapa? Panjang-panjang model itu. Kalau dari Darodek? Kalau bahasa Robo ada ngedole. Tapi kadang bagi kecil ada panjang lebih ya. Kalau jalan-jalan sampai langang, kadang juga tuh bobo kerja pulang tangan dengan suaranya atau cilik-cilik tak sulit matu ada panjangnya. Tapi tak hiu indak tendo, tak hiu lah. Kurang perasaan sih ya. Nan jale intinya kita orang Minang nan beragama. Awak tak perlu kena aja makhluk-makhluk tu. Enggak. Tapi awak dek orang Minang setidak-tidaknya awak tahu cerita turun temurun. Kalau nyu aduh. Kalau nan jin tu tetap ada di daerah awak. Di mana jin Di muka bumi ku ada. Ada hadisnya. Itulah cerita Limo Hantu versi tim TDTS Dunsana Arman. Jadi kalau seandainya Dunsana Arman punya cerita lain, boleh Dunsana share di komen. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena insya Allah kami akan membuat part selanjutnya. Kalau ada cerita-cerita tambahan atau kami akan riset balik tentang hantu kaya ada panjangnya. Usulan hantuan yang dibahas ya. Iya. Atau Dunsana Arman yo gabung yo cerita juga. Tinggal nomor HP alamat di kolom komentar bisa kami kontak. Kode HP kode hantu di Minang saja kita bahas nanti. Sampai ke hantu dua nagari kita bahas. Hantu-hantunan merantau dari Minang bahas. Dan tak balik-balik kan uang. Rantau Cina ya. Jadi itu cerita kami Dunsana Arman. Sekian dari tim TDTS cerita hantu. Judulnya belum tahu lah biko ada di judul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.